Ketika kita mulai sombong, kita tinggi hati, kita bisa karena kita hebat, bukan karena Tuhan lagi. Hati-hati, kita akan mulai merusak pekerjaan yang kita bangun. Yang ketiga, apa yang membuat hati kita penuh dengan kejahatan? Yang ketiga, kesombongan. Saya ingin cerita tentang kesombongan Raja Uzia. Dalam 2 Tawarikh 26 ayat 16 dikatakan gini, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Perhatikan kata-kata ini. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Orang yang sombong, tinggi hati, pasti melakukan hal yang merusak. Ketika kita mulai sombong, kita tinggi hati, kita merasa kita hebat. Kita bisa karena kita hebat, bukan karena Tuhan lagi. Hati-hati, kita akan mulai merusak pekerjaan yang kita bangun. Kita akan mulai merusak hidup kita sendiri. Kita harus mengerti bahwa kita ada di mana kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena anugerah Tuhan, bukan karena fasilida, bukan karena kekuatan kita, bukan karena yes saya bisa, saya rajin, saya pintar, saya bangun pagi, nggak ada. Kalau Anda pernah ditanya, apa kunci kesuksesan Anda? Jawablah, anugerah Allah. Kita ada karena Dia. Amen. Orang yang tinggi hati, dia akan mulai melakukan hal yang merusak. Karena dia tidak hidup takut akan Allah. Dia mulai melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Orang yang tinggi hati akan direndah. Orang yang sombong itu, hidupnya itu selalu merendahkan orang-orang di sekitarnya. Saya punya saudara yang kalau ketemu saya tuh selalu kata-katanya merendahkan. Satu kali lagi musim orang tuh diet pakai program 3 bulan dari salah satu produk ya, saya enggak sebut brandnya. Nah, biayanya tuh katanya 15 juta. Kebetulan waktu keluarga besar ini ngumpul, mereka lagi bahas itu. Karena kakak saya dan mama saya mau coba. Saudara yang selalu merendahkan saya ini langsung ngomong gini ke saya, "Yah, kalau kamu mah gak bisa belilah ya," gitu. Karena dia tahu saya sama suami hanya hamba Tuhan. Saya cuma tersenyum. Seringkali saya ketemu orang ini, dia kaya tapi sombong. Selalu merendahkan, kata-katanya selalu mengecilkan orang lain. Saya mau kasih tahu, kalau kita sombong, tanggung jawab kita tuh bukan sama orang, tapi sama Tuhan. Karena orang yang merendahkan kita, mereka gak tahu apa yang mereka buat sebenarnya. Saya sering bilang gini, cerita hidup orang belum selesai. Jangan suka menilai orang, kok dia sombong tapi kaya tuh. Kok sombong gak miskin-miskin tuh. Dari saya kecil sampai tuh seumur ini, orang ini sombong tapi kaya terus gitu. Hey, kisah hidup kita belum selesai. Kan kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Allah. Jangan suka merendahkan orang lain. Firman Tuhan berkata, jangan memandang muka, jangan beda-bedain orang. Miskin, kaya, putih, coklat, hitam. Jangan suka menghina orang. Amen. Kita harus bersyukur dengan keadaan kita hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, kita ada di mana? Kita bisa karena anugerah. Amen. Saya ingin akhiri dengan ini. Hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah mengasihi Tuhan dengan hidup takut akan Dia dan mencintai firman-Nya. Biarlah firman-Nya itu jadi landasan pertimbangan dalam hati kita. Orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Berdoa agar Anda hidup takut akan Tuhan. Sehingga Anda menjauhi kejahatan, Anda menjauhi kesombongan, dan Anda menjauhi tingkah laku yang jahat, dan Anda menjauhi mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Saya berdoa setiap jemaat Impact Community Indonesia, setiap Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini, Anda senantiasa hidup takut akan Tuhan dan hidup mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh berpegang teguh kepada firman-Nya. Ibadah Onsite Impact Community Indonesia
terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2022 akan berpindah dari Hotel Santika ke Mall of Indonesia atau MOI lantai P3 Kelapa Gading. Kami menunggu kehadiran Anda bersama kami.